Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa dalam kehidupan kami yang terbesar adalah Engkau. Engkau segalanya buat kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kami tidak lagi menjadi satu korban dari masalah, tapi kami pahlawan-pahlawan-Mu. Karena kami tahu masalah itu adalah alat Tuhan yang membawa kami ditempa untuk menjadi serupa karakter Kristus. Kami adalah prajurit-prajurit-Mu di akhir zaman. Ketika kami menghadapi tantangan demi tantangan, kami tahu pasti Tuhan bahwa Engkau menyertai hidup kami. Kami tidak berjalan sendiri. Bahkan kami tahu bahwa tangan Tuhan akan menggandeng kami keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Merdeka? Merdeka? Wah, luar biasa ya. Hari ini semuanya merah ya. Kita percaya bahwa hari ini temanya aja merdeka dari rasa takut. Ada berapa banyak orang yang hari-hari ini ngalami ketakutan. Kita ini semua harus siap saudara ya. Kita itu gak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kemarin saya dengar cerita bagaimana seorang bercerita. Dia bilang gini, kita ini lagi honeymoon. Maksudnya lagi anniversary pernikahan yang kalau nggak salah mereka rayakan mungkin ke 25 atau berapa ya. Singkat cerita mereka sewa villa, mereka pikirannya apa ya kalau sudah itu yang indah-indah ya. Sewa villa, terus suatu kali suaminya bilang gini, "Ma, aku mau berenang ya sebentar di sini." Itu private pool. Jadi di dalam villanya sudah ada kolam renang. Dia tiba-tiba di dalam dia kepingin keluar lihat suaminya, ternyata suaminya sudah ngapung saudara, meninggal. Dan sempat jadi pertanyaan, kenapa kadang-kadang pada waktu kita nyaman-nyamannya, enak-enaknya, ndak ada loh yang namanya gejala sakit ya. Kalau sudah sakit parah divonis kanker stadium akhir mungkin berenang mati ya mungkin. Tapi ini suasana lagi happy-happy. Percayalah hari ini setiap kejadian hidup saudara dan saya, sekalipun kalau sampai badai itu terjadi. Yuk kita baca Yoel 3 ayat 10. Karena hari ini temanya merdeka. Saudara jangan jadi orang yang terpuruk karena masalah. Jangan pernah punya mental yang tetap tinggal di dalam masalah. Kita harus tahu bahwa kita ini dibawa Tuhan lewat masalah, alatnya Tuhan, kendaraannya Tuhan. Membawa hidupmu itu semakin dekat sama Tuhan. Kita semakin jadi orang yang luar biasa, nggak mungkin di dalam zona nyaman. Sekali lagi, orang yang kejar nyaman, saudara hati-hati. Zona nyaman itu alatnya iblis. Makanya ada firman yang berkata, ada jalan yang disangkanya lurus, ujungnya maut. Bersyukur kalau hari ini engkau ada di tempat badai dengan masalah, itu berarti Tuhan itu sedang serius. Dia mau hidupmu bukan jadi orang Kristen yang hanya dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya enggak berubah-berubah. Saudara cuma nuntut perubahan statusmu. Dulu miskin, sekarang kaya. Ya, saudara cuma nuntut perubahan statusmu. Dulu mobilnya Avanza, sekarang Alphard. Ya, dulu cuma pakai emas, sekarang sudah berliannya 5 karat, 10 karat, 15 karat nanti. Berat. Saudara nggak pernah merasa bahwa saudara butuh Tuhan bukan untuk mengupgrade statusmu, sosialmu, supaya engkau makin kaya, makin sukses. Saudara tahu semua kekayaan, kesuksesan, kehebatan saudara itu mati nggak dibawa.
Semuanya dari debu kembali menjadi debu. Kita ini jujur, sampai sejauh ini ada sedikit orang yang mau mengubah status daripada bukan hanya sosialnya, tapi status hidup saudara secara rohani di mata Tuhan. Ketika Tuhan mau mengubah statusmu rohani, lahiriamu merosot, batiniamu diperbaharui, mulai diizinkan badai. Yang tadinya istrinya bilang gini, tadinya saya jadi istri yang nyaman. Waktu suami hidup segala sesuatu ada suami. Waktu suami meninggal mulai belajar segala sesuatu, dari nyaman dimasuk dalam zona kesulitan. Tapi dari situ dia mulai mencari Tuhan. Kira-kira lebih baik mana, suaminya hidup atau mati? Makanya ibu-ibu jangan terlalu membanggakan sesuatu. Kalau kebanggaanmu suami baik, makanya banyak suami cepat mati yang baik-baik. Jujur, ayo coba. Kalau kita lihat suami baik kok mati, yang galak, yang selingkuh gak mati-mati. Padahal setiap hari didoakan kapan mati gitu, kapan stroke. Tapi malah sehat, malah panjang umur, malah berbuat dosanya makin kenceng Bu Eli. Segala sesuatu loh yang saudara banggakan. Anak, hati-hati. Apa yang menjadi kebanggaan kita itu membuat Tuhan cemburu. Kalau sesuatumu harta yang menjadi kebanggaan, lihat prosesmu nanti lewat pemurniannya, pasti hartanya dihabiskan. Yang benar gimana Bu Eli supaya nggak dihabiskan? Mulailah hari ini upgrade hatimu, berikan sama Tuhan. Amin. Coba kalau hatinya kita cuma nempel aja sama Tuhan, cirinya gimana? Orang yang nempel sama Tuhan itu enggak pernah takut. Ya sudahlah Tuhan, toko sepi, wong ini bukan harta segala-galanya. Ada Tuhan segala-galanya. Amin. Buka toko, usaha sepi, suami didoakan makin menjadi-jadi. Saudara cuma bilang gini, ya ini bukan harta segala-galanya. Semuanya bisa berubah, suamiku bisa berubah, hartaku bisa berubah, kekayaanku bisa berubah. Yang penting aku punya harta segala-galanya yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan segala-galanya. Amin. Lihat Yoel 3. Tempahlah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Banyak orang ketika tidak berdaya, hidupnya nggak bisa berkata aku ini pahlawan. Karena saudara merasa ketika saudara jatuh di dalam hutang, jatuh di dalam satu rumah tangga yang kacau, saudara merasa pada waktu saudara sudah tidak berdaya, itulah kehancuran. Mulai sekarang ingat di dalam memori saudara ketika hari kemerdekaan. Suatu kali akan ada badai menimpa setiap saudara yang hari-hari ini kita tidak tahu kapan. Orang tidak pernah prediksi saudara. Saya aja nggak pernah prediksi suami yang cinta mati sama saya bisa hari itu selingkuh. Tidak pernah ada tanda-tanda. Tapi waktu kita berjalan bersama Tuhan, kita percaya kita akan selalu berkata hari ini merdeka dari rasa takut. Saudara akan berkata, aku ini pahlawan karena aku punya Tuhan yang menyertai aku, itu pahlawan yang hebat. Kalaupun aku tidak berdaya hari ini, aku tidak mau berkata aku korban masalah. Aku tetap jadi pahlawan karena masalah. Amin. Yuk lihat berikutnya ayatnya. Kita baca hari ini bagaimana kita mau merdeka dari rasa takut. 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8. 2
2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8. Yuk kita baca. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita percaya kalau saudara datang ke tempat ini, saudara rajin baca firman, rajin dengar firman, rajin berdoa, rajin penyembahan. Jujur, kalau orang sudah makan firman, orang sudah hari ini hidupnya nempel sama Tuhan, tidak mungkin hidupmu penuh ketakutan. Kita ini kalau sudah nempel sama Tuhan, kita akan jadi pahlawan. Semua, walaupun kita kan punya mental seperti Daud, kalaupun itu raksasa, saudara tidak punya kekuatan yang namanya tombak, lembing, senjata apapun. Saudara hanya tangan kosong. Mungkin saudara berkata gini, Bu, saya ini menghadapi situasi keadaan bisnis yang hari ini resesi krisis. Saya sudah tidak punya kekuatan tangan yang ada di dalam hidup saya untuk punya dasar untuk berharap saya melihat keadaan jauh lebih baik. Tapi kalau saudara tahu hari ini saudara bersama Tuhan, saudara akan bilang ini, aku pahlawan. Di dalam hidupku tidak akan pernah ada roh takut, tidak akan pernah takut, tidak akan pernah keder menghadapi apapun. Dunia boleh resesi, saudara jujur ya, kalau saudara baca firman, seharusnya anak Tuhan di tengah resesi, di tengah krisis, saudara tidak akan krisis saudara. Kenapa? Karena justru di masa-masa kelemahan dunia ini, kuasa Tuhan justru jadi sempurna. Amin saudara, amin. Makanya ketika, yuk tepuk tangannya, jangan nanggung-nanggung buat Tuhan. Makanya hari ini Tuhan itu mau mempersiapkan saudara untuk melihat kuasanya yang sempurna. Tapi saudara harus ngalami kelemahan dulu. Tidak mungkin kalau saudara di zona nyaman, saudara bisa lihat kuasa Tuhan yang sempurna. Lihat ya berikutnya. Jadi hari ini yang datang ke tempat ini punya rasa takut, berarti selidiki. Selidiki hubunganmu sama Tuhan tidak beres. Orang kalau hubungannya sama Tuhan beres, orang pasti yakin dengan siapa saudara berjalan hari ini. Dan roh ketakutan, sekali lagi, bukan dari Tuhan. Berarti siapa yang kasih roh ketakutan? Iblis. Kenapa saudara lebih gampang terima masukannya iblis daripada masukannya Tuhan? Padahal tiap hari baca firman, tiap hari dengar khotbah. Jujur pada waktu saya mengalami titik di mana saya melihat suami saya sulit untuk berubah. Teman saya orang dunia bilang gini, sudah watak. Ganti satu, hilang satu, ada lagi. Karakter. Kamu mau sampai berapa lama nunggu dia? Capek. Tapi waktu suatu kali, saya sempat down juga. Saya cuman bilang ini, iya ya Tuhan. Capek juga. Ya, saya cuman bilang gini, saya juga manusia Tuhan, masih darah dan daging, rasa capek pasti ada. Namanya kita dibawa putar padang gurun loh. Mending kalau padang gurunnya enak, waduh panas, denger sesuatu yang bikin hati panas, lihat sesuatu bikin panas, kebakar semua. Tapi ketika Tuhan datang, Tuhan ngomongnya simple. Tuhan cuman bilang gini, Eli, kenapa kamu mesti takut? Lah kalau iblis bisa butakan mata suamimu sampai dia lepas kendali, dia berbuat dosa, berbuat sakiti kamu tingkat tinggi. Kenapa kamu ndak yakin suatu kali aku juga bisa bukakan mata rohani suamimu jadi baik? Oh iya, jujur. Hari ini kalau kita yakin bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, saudara tidak akan berkecil hati. Hutang kalau ditutup dengan kebaikan Tuhan dan dia berkata gini, aku tidak pernah berhutang atas jerih payamu, hutangmu tidak akan ditutup, hutang bangkrut, nggak akan. Ditutupnya dengan kebaikan Tuhan.
Orang hutang kalau tidak mau berhutang diganti, saudara. Suamimu cintanya yang hari ini memang berkurang, suatu kali dipulihkan akan digantikan anggur manis itu sudah lipat-lipat. Itu yang perlu kita tangkap hari ini. Jangan terus kalau iblis bawa fakta, saudara mulai mundur, takut. Kenapa kita tidak ngomong sama iblis? Iblis, fakta itu bukan kenyataan hidup. Fakta itu pasti berlalu, ditutup dengan janji Tuhan. Kenapa? Karena fakta itu bukan janji Tuhan. Yang janji Tuhan dalam perjalanan digenapi itu yang namanya pemulihan segala sesuatu indah pada waktunya. Itu janji Tuhan. Yang hari ini perjalanan hidupmu masih terlihat gelap, madesu, tidak perlu berkecil hati. Lihat berikutnya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Kita ini jangan takut menghadapi masalah. Tuhan bilang gini waktu hidup saya terpuruk, Eli, aku panggil kamu bukan jadi korban masalah, aku kurang kerjaan. Izinkan kamu berlama-lama menjalani proses. Tapi ingat ya, aku itu memanggil engkau jadi saksiku sampai di ujung bumi. Ketika engkau jadi saksi, apa yang harus engkau lakukan, Eli? Engkau harus hidup dalam perkenananku. Tetap jadi istri yang setia walaupun suamimu tidak setia, itu saksiku. Tetap kamu hari ini punya hati berbesar hati, ngampuni, ngasihi. Sekalipun waktu mengampuni, mengasihi, hidupmu tetap disakiti hati, tapi engkau tetap berbesar hati, itu saksiku. Lihat ya. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Kadang untuk berdiri di atas kebenaran, kita kayak orang hukuman loh saudara. Kita ini sepertinya jujur, saya ini kalau tidak cinta Tuhan hari ini, saya ngomong kemarin sama pengerja. Kalau saya tidak cinta Tuhan, saya sudah tutup Victory. Yang bikin saya sakit hati, itu bukan suami saya. Tapi mulut-mulut orang benar yang banyak ditujukan sama saya. Seperti orang hukuman, oh jelas. Jujur saya cuma bilang ini, Tuhan, saya kalau nggak cinta, saya tahu bahwa dalam pelayanan ini, saya itu ngabisin waktu. Saudara tidur tadi pagi, saya jam 4 sudah bangun. Gunanya apa? Memberkati jemaat di Victory Jakarta. Siapin khotbah, oh jelas butuh waktu. Mana bisa orang mau khotbah langsung khotbah seperti ini, tidak ada bahannya. Kita ini bukan motivator loh. Kalau motivator enak, jual jamu. Kalau kita ngomong nggak ada dasar Alkitabnya, saudara bisa percaya sama Tuhan gimana? Karena firman tuh Allah sendiri. Itu sebabnya saya cuma berpikir, Tuhan sudah habis waktu, tenaga, tidur harus bangun, kadang-kadang enak, kaget saudara wekernya bunyi. Loh Tuhan jam 4, enak-enaknya bubuk. Uang jelas. Setelah itu masih ada banyak penghakiman, itu bikin saya kadang-kadang ya ampun Tuhan. Teman saya bilang gini, sudahlah, jalan-jalan aja, enak, spa, lihat laut, shopping, beli baju, seger. Tapi waktu hidup saya jalani, saya tahu ini Tuhan, sekalipun sudah berbuat baik, tulus, tetap dihakimi, tidak apa-apa sudah Tuhan. Oh
Untungnya saya sudah dibawa, hati saya itu cinta Tuhan, sudah ndak lihat. Yang saya lihat itu cuman kemuliaan Tuhan. Nanti akan timbul orang-orang yang seperti Cencen yang bersaksi itu banyak, saudara. Tepuk tangan. Kita hari ini percaya, lihat berikutnya, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kita hari ini dibawa dalam satu proses, kita pasti kuat. Yuk buka PowerPoint-nya. Buka 3 hal. Merdeka dari rasa takut. Itu tadi. Yang pertama, karena kita ini diberi bukan roh ketakutan, maka yang pertama jangan pernah takut menjalani kehidupan. Kalau Tuhan itu sudah memerdekakan saudara, kita jangan takut. Semakin saudara takut, iblis itu makin ngerjai habis saudara. Coba kalau saudara mulai panik, iblis tangkap, oh ini gampang. Orang panik itu kekuatannya kecil saudara. Makanya orang yang tawar hati kecil kekuatannya. Tapi waktu tenang percaya, disitulah terletak kekuatannya. Jadi kalau saudara tenang dan percaya, iblis itu yang gemetar. Kenapa? Orang yang tenang percaya, waktu dia berdoa gini, Tuhan, aku percaya keuanganku hari ini Tuhan mencukupkan lebih dari cukup. Amin. Waktu ngadepin usahamu makin sepi-sepi, tapi saudara tetap bilang gini, tenang aja, percaya aja, nggak usah takut, toh berkat itu sumbernya deket kok sama kita, berpihak kok sama kita. Waktu itu saudara lakukan, maka di alam roh Tuhan akan bergerak. Tapi waktu saudara berdoa sudah amin diberkati, lihat fakta, lu sepi, waduh suamiku ndak pulang, mulai keringet dingin, mulai masuk kamar ngunci, mati aja, mati Tuhan. Oh iblis senang. Dan di situ saudara menghalangi pergerakan di alam roh. Kenapa? Tuhan itu bergerak menurut apa yang saudara dan saya percayai, bukan melihat. Karena dia itu selalu berkata, jadilah menurut imanmu, bukan jadilah menurut faktamu. Makanya waktu saya mengerti firman, oh saya gak mau pasang wajah panik. Walaupun saya sedih dihakimi, saya cuma bilang ini, Tuhan, aku gak mau berlama-lama. Aku harus bangkit, aku ini pahlawan, bukan pecundang. Bisa khotbah, tapi waktu ngalami ini sakit hati, oh enggak mau, sorry. Saya tidak mau. Sampai kemarin saya khotbah di Victory Surabaya. Hari itu memang hati saya benar-benar agak terpuruk. Ailing tahu. Sampai jam berapa ya? Sampai jam 12 malam saya siapin khotbah untuk kemarin. Semuanya kosong. Renungan ndak jalan. Ada yang WhatsApp jemaat beberapa, Bu, renungan hari ini kosong gitu ya. Saya jawab, saya lagi capek hati. Jemaat yang jawab saya gini, jangan Bu gitu, semangat, merdeka gitu ya. Dalam hati saya malam saya bilang ini, iya ya Tuhan, ruginya kalau saya capek hati, semuanya stuck loh. Khotbah persiapan harusnya selesai malam ini, tidak selesai. Yang namanya renungan tidak jalan, kosong. Saya itu dapat 0 bener-bener. Tapi pagi itu saya bangun kemarin, saya bilang gini, Tuhan, saya nggak mau hidup seperti ini walaupun itu sangat menyakitkan buat saya. Kata-kata orang ya, jujur kalau kata orang dunia nyakiti saya itu sudah ndak jadi
bahan pertimbangan. Tapi kalau kata orang benar yang tahu firman, itu buat hidup saya rasanya Saudara tahu kemarin saya khotbah, nanti dengar YouTube-nya. Saya enggak pernah sangka persiapan singkat. Tapi waktu itu saya bilang gini, aku enggak mau hidup seperti ini. Aku mau melepaskan pengampunan, aku memberkati, aku adalah pemenang, aku mau bangkit. Tuhan, saya bilang gini, tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai saya hari ini saya khotbah, tolong saya kasih kekuatan dan hikmat. Saudara tahu saya khotbah kemarin. Ketika saya selesai khotbah, semua bilang gini, khotbah Ibu luar biasa. Saya pertama kali, ada orang yang pertama kali datang, Bu, saya nggak pernah ke Victory, ini pertama kali. Dan semua khotbah Ibu dari awal sampai selesai, semuanya itu aku. Wow. Itu sebabnya hari ini yuk, jangan takut menjalani kehidupan. Semakin takut, saudara nggak akan semakin lihat jalannya Tuhan. Saya takut. Saya mau khotbah, saya stres. Saya enggak pernah loh kemarin posisi mau khotbah redek, saudara. Kenapa? Karena enggak ada persiapan. Tapi waktu saya bilang gini, saya percaya kalau Tuhan pakai saya, walaupun ini agak heng, saya percaya Tuhan pasti urapi saya. Kelihatannya ngomong simpel ya, percaya. Bukan hebat saya, tapi karena Tuhan mau pakai saya, Tuhan urapi saya. Kemarin khotbahnya tentang merdeka dari masa lalu. Saudara yang tidak bisa move on dari masa lalu, nanti lihat khotbah saya. 3 hal yang saya akan bahas, yuk agak cepat. Bagaimana jangan takut menjalani kehidupan yang pertama. Yang kedua, jangan takut bersaksi tentang Tuhan. Yang ketiga, jangan takut menderita bagi Injil. Kalau kita jadi orang pilihan Allah, kita diberi kepercayaan lebih, pasti prosesnya lebih. Tidak mungkin jadi orang pilihan Allah. Saudara lihat murid-muridnya Kristus, prosesnya matinya gimana? Ngeri ya semua ya. Yang disalib terbalik, dirajam semua. Kelihatannya ngeri. Tapi saudara jangan takut. Hidup di dunia ini kan sementara. Kalau saudara sudah terpilih, itu hak istimewa loh. Tidak semua orang loh bisa terpilih. Waktu saudara terpilih, Tuhan mau dites lewat masalah. Ngomel aja dicoret ganti nama. Loh jelas. Tuhan tidak akan pernah lihat orang yang dipilih hatinya tidak siap mengasihi Tuhan. Oh dicoret, dia tahu kualitas hatinya. Makanya saya khotbah hari Minggu kemarin, itu banyak orang yang diberkati. Saya cuma bilang gini, jangan datang sama Tuhan cuman cari tangannya. Banyak orang Kristen datangnya semangat, doa pagi datang ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu di gereja terus ibadah. Ternyata ujung-ujungnya cuma cari tangannya. Iya Bu Eli, kalau enggak datang nanti aku takut enggak diberkati. Nah itu salah. Orang hari ini datang, percayalah, cari wajahnya. Cari wajahnya itu hidupnya berkenan di wajah Tuhan tiap saat. Tuhan, aku mengampuni, mengasihi, berbuat baik. Waktu wajahnya itu saudara cari, enggak usah cari tangannya, otomatis tangannya itu tiap hari gini loh. Berkati, berkati, berkati. Lah kalau cari tangannya terus, enggak mungkin saudara nanti kecewa. Orang berapa banyak di masa sukar. Saya dengar beberapa orang bilang gini, Bu, banyak gereja tutup. Itu yang rata-rata jemaatnya hanya diajar cari tangan terus. Berkat, kelimpahan, ikut Tuhan sukses. Rahasia sukses ikut Kristus. Kalau saya khotbah rahasia sukses ikut Kristus, menderita dulu pikul salib, mau bonyok dulu, itu rahasia sukses ikut Kristus. Gak ada yang namanya kemuliaan tanpa salib, bohong. Gak ada yang namanya hari ini engkau berkat tanpa proses, itu sudah tidak mungkin. Lihat yang pertama, jangan takut menjalani kehidupan. Buka 2 Timotius 1 ayat 7. Itu tadi.
Sebab roh, ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Ini tadi, saudara akan punya kekuatan, akan punya kasih dan ketertiban. Ketertiban itu artinya apa? Roh. Saya pernah melihat di terjemahan yang lain itu ini. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita kuat, penuh dengan kasih, dapat menahan diri. Jadi ketertiban itu penguasaan diri. Makanya buka PowerPoint saya. Hari ini yuk pulang dari tempat ini ingat merdeka. Merdekanya dari ketakutan. Jangan takut menjalani kehidupan, tapi tiap hari berjalanlah dengan kekuatan Tuhan. Saya nggak pernah minta hidup saya dipulihkan Tuhan cepat. Tiap kali saya melihat keadaan buruk, saya bukan bilang ini, Tuhan tolonglah Tuhan, kembalikan suamiku cepat, kembalikan ke dealer utamanya. Jangan terus jalan ke subdealer, satu subdealer. Tuhan, ini dealer utamanya. Nanti itu subdealer itu cuman sementara aja. Pasti yang bisa nanti cocok ini main dealernya. Saya tahu suatu kali dia pasti cari dealer utamanya. Capek nanti, lihat ya, ke subdealer, nggak ada gunanya. Dan saya percaya, saya cuma bilang gini sama Tuhan, tiap kali ada keadaan buruk dan iblis paksa saya untuk dengar, saya cuma bilang ini, Tuhan kasih saya kekuatan. Karena tanpa kekuatan Tuhan, saya nggak mungkin bisa menghadapi semua kehidupan yang pahit, yang sangat menyakitkan hati, saudara. Yang kedua, saya cuma minta dalam hidup saya roh kasih. Bisa enggak ngampuni orang kalau enggak dikasih roh kasih sama Tuhan? Sudah disianida, sudah. Enggak kuat. 13 tahun. Makanya kita bersyukur ya, kita punya hati itu made in surga. Kalau made in China sudah bobrok, sudah benar. Bayangin kita ganti hati berapa kali. Operasi hati, cangkok hati lagi ya. Soalnya apa? Terlalu lama. Garansinya mungkin kalau made in China cuma 2 tahun. Lah kalau saya 13 tahun harus operasi ganti hati berapa kali, saudara. Tapi luar biasanya waktu Tuhan berikan kita hati made in surga karena kita punya roh kasih. Wow. Dan kalau orang punya roh kasih, yang anehnya orang ini masih hidup dalam kepahitan, itu aneh, saudara. Kalau kita nempel sama Tuhan, Allah itu adalah kasih, otomatis. Apa yang saudara lihat dari orang yang menyakiti saudara, saudara bilang gini, kasihan. Kita ini jangan merasa gini, istri yang terjolimi itu yang kasihan, enggak. Orang yang sakiti anak Tuhan itu yang kasihan deh lo. Kenapa? Karena kita ini anaknya Tuhan. Waktu biji matanya disakiti, mereka tanpa sadar, mereka itu nyakiti Bapak di surga. Nah, kalau Bapak di surga marah, dipites dikit aja, dikirim dikit tula aja, sudah tidak tahu jadi apa itu. Jangan main-main, tidak apa-apa. Orang yang mungkin nyakiti hidupmu, menghina hidupmu hari ini kelihatannya, rasain, apalagi yang namanya pelakor-pelakor zaman now, tidak tahu diri. Banyak ibu-ibu yang tersakiti dengan ulah pelakor zaman now. Dia bilang ini, Bu, raja tega pelakor sekarang. Pelakor dulu sembunyi-sembunyi, ndak posting di sosial media. Sekarang ndak tahu diri, malah masih bisa memaki-maki saya tiap hari. Tenang aja. Seperti renungan saya berapa hari yang lalu, gali lubang jatuh sendiri. Lempar batu-batu itu belum sampai menghancurkan hidupmu, kembali ke dia. Itu tangan Tuhan loh. Jangan main-main. Orang kalau menyakiti biji mata Tuhan, tenang aja, sebentar lagi lihat tuh.
Kalau dia sampai lolos pun lolosnya ndak main-main saudara. Keturunannya bayar harga, ndak ada yang namanya dosa itu, ndak ada harga yang harus dibayar habis. Roh penguasaan diri saudara. Hari ini yuk kalau kita punya kasih, punya kekuatan, punya penguasaan diri, saudara pasti kuat nanggung segala perkara. Ngadepi orang jahat di masa sukar, oke, roh kasih. Ngadepi masa yang sukat, oke, punya kekuatan, sanggup kok menanggung segala perkara. Ngadepi apa lagi? Kehidupan ini punya penguasaan diri. Gak mungkin gampang-gampang stres. Kita pasti bersuka cita senantiasa dan mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Yang berikutnya, yuk 2 pembahasan lagi kita akan selesai. Bagaimana jangan takut bersaksi tentang Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 12 sampai 13. Ibu-ibu di sini sudah lapar, bau baksonya sudah masuk. Tapi siapa yang puasa hari ini? Siapa yang ikut puasa? Juga lumayan banyak ya. Victory lagi puasa 40 hari sampai 19 September ya. Pentingnya puasa itu bukan untuk paksa Tuhan jawab apa yang saudara mau. Puasa itu menyesuaikan kita sama kehendak Tuhan. Amin. Berikutnya, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi apa saudara? Aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Berikutnya, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Buka 3 PowerPoint saya. Jangan takut bersaksi tentang Tuhan, karena hidup ini nanti kalau jadi kesaksian hidup, saudara bukan hebatnya saudara, tapi tentang Tuhan dan kekuatannya. Banyak orang yang nanti kesaksian gini, saya sudah tidak mampu berbuat apa-apa, tapi karena Tuhan menyertai hidup saya ada sampai hari ini. Nah, itu kesaksian yang benar. Kalau kesaksian iya karena saya hebat, karena saya pintar, maka saya bisa menjadi kaya. Nah, itu bukan kesaksian tentang kehebatan Tuhan. 3 hal. Jangan takut bersaksi tentang Tuhan karena hari ini. Saudara, kalau kesaksian itu enggak usah tunggu masalahmu selesai. Sekali lagi, pemenang itu bukan menang atas hutang, menang atas masalah. Pemenang itu menang atas musuhnya Tuhan, iblis. Hari ini kalau engkau kesaksian, dulu saya ibu rumah tangga yang suka marah, suka nanduk, suka cerewet. Tapi hari ini karena proses kehidupan, hari ini saya berubah. Itu kesaksian yang luar biasa. Amin. Lihat ya, Paulus tahu atau sadar kepada siapa dia percaya. Tuhan itu tidak pernah gagal dan mengecewakan saudara. Makanya tidak usah takut. Di tengah proses saudara bisa kesaksian, karena saudara bisa bilang ini, aku tahu kok ending segala sesuatu. Saudara perlu tahu, orang benar itu tidak harusnya takut. Kenapa? Kalau orang dunia, dia tidak tahu ending hidupnya. Tapi buat saudara dan saya, saudara sudah dijamin keluar lebih dari pemenang. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Saudara sudah dijanjikan menikmati segala sesuatu yang indah. Orang dunia tidak bisa lihat endingnya. Kenapa saya nggak pernah takut hari ini menghadapi semua tantangan? Karena saya sudah tahu, hidup saya kalau di koma ya belum selesai ceritanya. Sinetron 1 koma, sinetron 2, tersanjung 3. Tapi waktu tangan ini sudah nituk tanda titik. Saya yakin, tidak mungkin hidup saya tidak happy ending. Kalau tidak happy ending, sutradara Tuhan Yesus sudah memalukan nanti. Wong sutradaranya tidak pernah salah.
Sutradara dunia masih butuh penghapus. Oh iya ya, salah jalan ceritanya. Tapi buat Tuhan, waktu Dia izinkan segala sesuatu terjadi, Dia sudah punya skenarionya. Dia tidak pernah salah. Apakah hari ini suamimu tambah parah? Oh, Tuhan itu salah. Mestinya skenario yang hidupnya menderita itu pelakor. Lah kok saya? Mestinya yang menderita itu tetanggaku yang tipu-tipu. Lah kok saya? Salah enggak Tuhan? Tidak mungkin. Dia tidak pernah butuh penghapus untuk menulis skenarionya. Dia jelas. Dan dia tahu arah ke bawah sekalipun. Suatu kali titiknya saudara dan saya dibawa naik jadi kepala, bukan ekor, berhasil, beruntung. Itu titiknya Tuhan. Makanya hari ini ndak usah jalani hidup tuh jangan pakai mikir nanti cepet tua. Jujur, orang yang banyak mikir mau di facelift ini melorot cepet. Kalah benangnya. Mau benang berapa? 100 benang, oh kalah sudah. Orang stres depresi 100 benang, nanti tambah bahaya. Kalau sering stres ya, ada seorang bilang ini, Bu, saya ini pernah operasi benang, Bu. Terus gimana? Habis gitu ya, Bu, stres saya, Bu. Lah benangnya kok copot 1. Terus jadi muka saya yang 1 kenceng, 1 molor. Makanya ibu-ibu gak usah bingung sama yang namanya hari ini mau tarik-tarik. Selama saudara tarik, tapi hidupmu susah, stres, depresi, sakit hati, sudahlah wajahnya pasti awet. Gak akan pernah awet muda, tua nanti. Saya ini jujur ya, beberapa saat orang bilang gini, Bu, kamu tak lihat wajahmu kok makin bersinar ya. Saya gak ada waktu ya. Sampai jadwal misalnya mau laser, saya punya paket. Susternya bilang ini, Bu, paketnya sudah mau expired loh, Bu. Nggak dipakai-pakai. Iya, nggak ada jadwal. Loh, mukanya Ibu nggak ada masalah. Nggak ada, itu tetap bagus. Itu karena apa? Karena yang di dalam itu memancar keluar. Amin, saudara. Makanya ibu-ibu di sini, saya melihat jemaat lama Victory yang sudah move on, yang tadinya datang lonjong kayak pepaya. Saya kalau lihat ibu-ibu yang stres kepahitan, kalau saya salami, Shalom Bu. Tapi sekarang kalau sudah move on, walaupun suaminya tambah parah, dia tetap sukacita. Shalom. Wah. Saya lihat gini, wih Bu, wajahmu beda. Dulu kayak nenek lampir loh kamu. Sekarang bener-bener kayak Xiaojie. Oh seneng dia. Ya, ibu-ibu percaya hari ini sudahlah. Jangan banyak jalani proses dengan mikir. Karena apa yang saudara pikirkan tidak sama dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Rancanganmu bukan rancangan Tuhan. Yang benar gimana Bu Eli? Jalani aja. Didoakan tambah parah. Jalani aja. Lah kalau jalani terus sampai enggak? Sampai enggak di waktunya Tuhan? Sering kali kenapa kita enggak cepat sampai di waktunya Tuhan? Karena waktu jalan banyak mikir. Jangan-jangan berhenti. Hari ini yuk jalani. Enggak usah takut, enggak usah lihat sudah. Mau parah, mau ini. Tuhan itu sanggup, punya banyak cara belah laut. Enggak perlu saudara sekolah fisika kimia untuk menguras air. Gimana caranya? Sampai berapa tahun enggak ada, selesai. Tapi kalau Tuhan sudah bilang ini, waktuku, tenang. Belah laut, hanya sekejap. Berikutnya, Paulus yakin Tuhan itu berkuasa memeliharanya sampai akhir. Hari ini kalau sudah jadi saksinya Kristus, jangan tunggu masalah selesai. Sudahlah, yakin tahu. Walaupun engkau bersaksi di dalam kelemahanmu, engkau tidak pernah malu. Karena engkau tahu kalau yang memelihara hidupmu itu sumber yang tidak pernah kehabisan stok.
Dunia boleh krisis, kita tidak akan pernah krisis selama kita disertai sumber. Kalau dunia tidak ada sumber, saudara, begitu sumber di dunia ini macet, ya macet. Lah kalau saudara dan saya beda, sumber di dunia macet, tenang aja, buka keran sumbernya surga, surga. Buka. Ini lagi macet. Buka Tuhan. Kira-kira jadi bapak yang baik. Kalau hidupmu benar-benar macet, dibuka sama Tuhan. Amin. Dipeliharanya setengah-setengah, dipeliharanya sementara sampai akhir. Kalau sampai akhir itu jaminan mutu, saudara. Sampai nutup mata itu loh, Tuhan tetap pelihara hidupmu. Terbukti kan, orang mati masih ada yang nguburkan. Coba kalau Tuhan mati ngubur sendiri gimana coba? Sampai mati aja, saudara. Kalau ke rumah duka yang orang kaya, kayak pesta buffet. Ada capcay, ada hisit. Waduh, saya bilang gini, ini orang mati pesta loh saudara, ada hisit loh saudara. Bayangin, wih, orang pesta pernikahan kalah sama menunya. Bayangin saudara, sampai mati aja dipelihara. Pesta meriah, kuburannya mahal, dibuatin yang terbaik. Itu karya Tuhan. Yang berikutnya, Paulus bersaksi dengan berpegang pada ajaran yang sehat. Hari ini tidak usah tunggu masalah selesai, yang penting ajaran yang sehat. Yang penting saudara bersaksi hari ini benar-benar memuliakan nama Tuhan, bukan dirimu yang hebat. Yang terakhir, yuk pemain musik boleh segera maju. Saudara sudah bau bakso, lapar. 2 Timotius 2 ayat 9 sampai 13. Yuk kita baca 2 Timotius. Nah, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu. Tadi orang hukuman, sekarang seperti apa? Seorang penjahat. Tetapi tidak perlu takut. Firman Allah itu tidak akan terbelenggu, karena firman Allah itu Allah sendiri. Firman Allah itu pasti membenarkan saudara, memerdekakan saudara. Firman Allah itu di Yeskiel 12 ayat 28 bahwa firman Allah tidak akan ditunda-tunda, semuanya akan digenapi. Hanya on the way, tinggal nunggu tok. Tinggal nunggu. Hari ini saudara bertahan, kuat, itu karena firman Allah itu pasti digenapi. Berikutnya ayat ke-10 sampai 13 yuk. Karena itu, nah ini banyak ibu-ibu, orang-orang tidak sabar. Maunya cepet toh Tuhan, cepet, tidak bisa. Sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Waktu saudara sabar, lihat ya, saya ini bisa kuat karena waktu saya bonyok, nangis darah, lah yang datang sama saya kok banyak ibu-ibu. Bu Eli tolong, suami saya tidak pulang. Dalam hati saya sendiri tidak pulang. Loh jujur, nangis lagi, bu saya mau mati, saya dengar pelakor hamil. Bu saya sudah 2 bu, tidak mau mati bu, rugi. Loh bu, sungguhan tak bu? Sungguh. Ibu gimana? Saya dengar baru hamil 2 bulan. Aduh bu, 2 bulan sudah mau mati. Ini loh 2 buktinya, tetap hidup. Ibu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang menyertai saya jauh lebih besar. Nanti anak 2 itu gimana Bu Eli? Ya enggak tahu, itu urusan sutradaranya, skenarionya mau ditulis apa, enggak tahu, mau nanti kecemplung di selokan kek, mau dibawa kemana kek, enggak tahu saya. Lah buat apa ibu mikir susah-susah? Kita kan enggak bisa nentuin skenarionya. Kita maunya gini Bu, dulu saya berusaha ambil penanya Tuhan. Waktu pelakor hamil saya bilang gini, keguguran. Saya nantikan beritanya, keguguran. Lah kok gak
gugur ya Tuhan, tambah besar perutnya. Stres enggak saudara? Stres. Tuhan, lah Tuhan bilang gini, yang punya pena itu aku. Makanya jangan banyak mikir. Sudah toh jalani aja, yang pasti kamu kuat, nanti kamu akan jadi saksi. Ternyata benar. Sementara saya bonyok berdarah-darah, ini minta tolong. Lah saya gimana ini Tuhan? Tapi jujur, waktu saya layani ibu-ibu itu bangun kekuatan. Kadang-kadang saya mikir ya jahat. Kadang-kadang kalau ada cerita yang lebih tragis, saya bilang nih, untung saya kok enggak separah dia ya. Enggak boleh loh ibu-ibu, itu dosa. Jujur, kalau kita bilang gini, aduh saya masih bersyukur Tuhan, saya masih punya suami yang masih mau biayai saya. Ini sudah tidak dibiayai, pelit, selingkuh dan sebagainya. Saya bilang iya ya, jangan ibu-ibu ya, kita jangan syukurin orang karena saudara jauh lebih baik, jangan ya. Berikutnya lihat ya, berikutnya yang 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Berikutnya, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. 13 yang terakhir. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Buka 3 PowerPoint saya. Ini, jangan takut menderita bagi Injil. Hari ini kalau Tuhan itu masih tunda proses hidupmu, jangan ngerenungi masalah sampai tidak berani keluar rumah, tidak berani hari ini tampil untuk memberi kekuatan orang. Ini waktunya. Saudara ngalami masalah, tujuan Tuhan, berbagilah kekuatan. Kuatkan, nanti kalau saudara mulai gerak, lihat ya, orang yang mulai gerak nanti kan dikirim jiwa-jiwa. Saudara jangan pikir satu jiwa itu seluruh malaikat surga itu bersorak-sorai loh. Saudara mau curi hatinya Tuhan lewat apa? Bukan uangmu. Bukan uangmu yang kamu sumbangkan. Tuhan tuh kaya, enggak butuh uang, tapi dia butuh jiwa hari ini saudara. Lah kalau saudara cuma tunggu masalahmu selesai baru mau gerak kesaksian, enggak. Waktu kita berdarah-darah kita gandeng orang, yuk jalan. Kita sama-sama sampai garis akhir, gandengan tangan. Amin saudara. Itu jiwa itu nyenangin hatinya Tuhan. Saya mau capek hari ini, kenapa? Saya mau capek bangun jam 4 pagi. Saudara mungkin waktu saudara tidur, kadang jam 1, jam 2, belum siap firman, bangun. Kenapa yang saya pikirkan cuma hatinya Tuhan? Begitu satu jiwa diselamatkan, satu jiwa pulih, Tuhan itu dan seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Bukan karena engkau kaya pulih Tuhan sorak-sorai, enggak. Tapi waktu saudara hidup jadi berkat dan saudara bawa pemulihan banyak jiwa, itu curi hatinya Tuhan, wajahnya Tuhan saudara. Berikutnya, hidup sampai mati sudahlah. Kalau jangan takut hari ini hidup sampai akhir, enggak usah. Hidupmu mau menderita itu bagi Injil, enggak usah takut sampai mati. Tuhan, aku tetap akan jadi saksimu. Dan tekun setia mengikut Kristus, karena dia jauh lebih setia. Amin. Jangan tekun terus nunggu mana berkat, mana janjinya. Sudah, tidak diberkati hari ini, esok. Hari ini belum lihat pemulihan, esok sudah tekun aja. Orang tekun tuh jalaninya dengan apa? Itu buka yang terakhir, yuk. Orang tekun setia, yang terakhir, yuk bangkit berdiri. Bagaimana proses? Nah ini nanti buka sendiri. Sudahlah, berdoa aja, ngucap syukur hari ini, berserah sudah, percaya. Tidak usah lihat faktamu yang berat hari ini, tapi engkau cuma berkata, Tuhan
Aku sudah tidak bisa apa-apa, tapi saudara bisa berdoa, bersyukur, dan saudara serahkan semua ketakutan ke dalam tangan Tuhan. Dan saudara percaya bahwa apa yang ditakutkan tidak akan menimpa saudara, tapi justru hari ini engkau percaya di balik masalah ada berkat Tuhan yang besar. Amin. Yuk pulang bawa 3 hal saudara. Kita percaya hari ini kita tidak takut menjalani kehidupan. Saudara tidak akan takut hari ini bersaksi tentang Tuhan, dan saudara tidak akan takut menderita. Kalau itu memang buat Injil disebarkan jadi kesaksian hidup, siap jalani sampai akhir setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa di hari kemerdekaan bangsa negara kami juga diingatkan kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kami tidak mau pulang dari tempat ini, kami cuma merasa ketakutan. Karena orang yang ketakutan itu merasa menjadi korban dari masalah. Tapi kami percaya Tuhan, hari ini kami adalah orang-orang yang berkata, di saat aku tidak berdaya, aku ini adalah pahlawan. Dan aku tidak akan pernah takut menghadapi setiap tantangan. Aku akan kuat menjalani sampai akhir kehidupan. Aku tetap akan jadi saksimu. Aku akan rela menderita bagi Injil Kristus. Sampai pada akhirnya sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang bisa mengubah komitmen kami Tuhan. Sekalipun iblis berusaha mencuri kenyamanan kami, mencuri berkat kami, mencuri kasih sayang pasangan hidup kami. Tapi yang pasti Tuhan tidak pernah mau berhutang. Tuhan selalu mengembalikan, dan kami pasti Tuhan akan memperoleh hidup kami kembali. Kami tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami berdoa buat bangsa negara kami. Bangsa ini ada di dalam genggaman tangan-Mu. Bangsa ini adalah umat kesayangan-Mu. Engkau akan pilih orang-orang yang takut akan Tuhan dalam pemilu yang tahun yang akan datang Tuhan. Kami memberkati Indonesia. Indonesia makmur, Indonesia jaya, Indonesia tetap berdiri, dan nama Tuhan akan dipermuliakan di atas negara kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, biar setiap anak-anak-Mu yang pulang dari tempat ini mereka tidak sama lagi. Semua ketakutan mereka berubah karena mereka berkata, aku ini pahlawan. Amin. Kami bersyukur Tuhan, berkati Tuhan PD Victory Jakarta ini, berkati seluruh pengerja yang sudah setia melayani, baik seluruh pemain musik juga Tuhan, saat ini juga WL singer semuanya Tuhan, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia Bapa. Terima kasih Bapa, berkati juga Bu Cencen dalam perjalanan hidupnya, dia tetap menjadi kesaksian yang hidup. Terima kasih untuk segala berkat dan kebaikan-Mu. Kalau sebentar Tuhan kami juga akan menikmati bakso yang sudah tersedia, Engkau menyucikan dan menguduskannya. Dan kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin.